Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diol Sadewa, channel yang mereview mobil Suzuki dengan apa adanya tapi banyak diskonnya. Let's go! Ya teman-teman semua, kali ini kita lanjutin konten untuk ngobrol bareng dengan owner pemilik mobil Suzuki. Nah, di sebelah saya ini adalah salah satu orang yang pernah merasakan 3 generasi untuk Suzuki All New R3. Jadi, langsung saja kita ngobrol sama Mas Imam. Bro. Ya, Sehat, Mike? siap bro. Sehat. Gimana bro? Nih, mic-nya cuma satu, Mike. Gue kemarin kan nyobain pakai mic terus gue colok di situ ya, tapi ternyata nggak bisa, makanya kita mic-nya ganti-gantian aja. Nih ya. Oke bro. Gue mau tanya sama lu, Mike. R3 itu mobil pertama lu bukan sih? R3 itu gue mau jawab jujur kan nih? Iya, kan ini konten ngobrol biasa aja. Makanya, gue R3 jujur itu ya. mobil pertama lu bukan? Bukan. Jujur. Pertama gue pakai merek lain ya. Yang pertama. Apa mereknya? Nggak apa-apa, sebutin gua aja. akan sebutin lah. Yang penting intinya itu adalah dulu kompetitor R3 sebelum ada R3 bro. Xenia. Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi kenapa gua dibilang R3 gua udah pakai 3 kali bro. Itu alasan yang cukup cukup ngena buat gua sebenarnya. Pakai Xenia itu lu berapa tahun waktu itu? Gua pakai Xenia itu sekitar setahun lah. Setahun pakai Xenia. Iya, setahun. Terus habis itu ganti ke R3 tahun berapa? Ganti ke R3 gua tahun 2014. 2014 ganti R3 itu berarti R3 yang Smile itu yang New R3 ya? Iya, yang New R3 betul. GL, GX waktu itu pakainya? Dulu gua ganti dari Xenia ke R3 GL manual. Dari New R3 itu lu pakai berapa lama? Dari New R3 itu gue pakai yang generasi pertama itu sekitar 2 tahun setengah, hampir 3 tahun ya. 2 tahun, 3 tahun lah ya lu pakai New R3, berarti banyak dong pengalaman pakai New R3 itu ya? Banyak, cukup banyak gue pengalaman pakai R3. Banyak banget. Kalau misalkan gue tanya, lu kan berarti kan udah cobain merek lain tuh si Xenia, terus cobain si New R3 itu yang 1400 cc kan ya berarti ya? Iya, betul. Nah, kalau misalkan ketika dari pakai Xenia terus pindah ke New R3 itu yang pertama kali lu rasain perbedaannya apa? Yang pertama kali gue rasain perpindahan mobil ya dari merek lain ke R3. Yang pertama adalah gue kaget bro. Kaget, wah ini kok bisa mobil senyaman ini gitu loh. Karena nggak pernah gue temukan sebelumnya ya di kendaraan yang gue punya. Senyaman R3, seirit R3, seenak R3 pokoknya. Gombal bener bahasa lu tadi. Gua nggak ngada-ngada, serius bro. Jadi gini teman-teman ya, R3 itu jujur pertama kali gua rasain adalah first impression gua pada saat gua bawa R3 yang pertama, ini mobil antep di bawah akselerasinya. Kita mau jalan kencang atau jalan pelan itu stabil banget gitu loh, maksudnya goncangan juga enak. Emang lu cobain stabil banget. Emang lu pernah pengalaman bawa R3 itu paling jauh kemana sih? Gue pernah bawa R3 paling jauh ya ke Jawa ya, pasti ke Jawa, dan gue lewat jalan yang mendaki gunung lewati lembah gitu ya. Itu enak banget. Orang bilang front wheel drive itu lemah ya, itu bullshit, nonsense, itu hoax sama sekali. Itu gue cobain yang namanya front wheel drive di pegunungan, itu ternyata enak banget gitu bro. Apalagi gue bawa manualnya. Itu lu bawa ke Jogja itu setelah mobil itu berapa lama lu pakai? Itu baru gua pakai, jadi mobil itu turun kurang lebih seminggu langsung gua jalan-jalan jauh tuh. Kemana sih Jogjanya? Jawanya, sorry. Jawanya gua dari Tegal arah ke Guci itu lewat pegunungan di daerah Jatinegara, terus di yang jalan arah Guci itu kan jalannya cukup kecil dan cukup terjal ya, naik turun juga. Nah itu cukup sulit sih sebenarnya, dan itu harus mobil yang fit banget. Dan gua rasain di R3 itu walaupun front wheel drive ya, itu enak banget. Ini cukup menarik nih. Kalau misalkan setahu gue ya, Guci itu kan jalannya kayak kalau misalkan kayak di sini tuh kayak puncaknya Jawa lah gitu ya, Guci ya. Betul. Nah, R3 ini kan penggeraknya roda depan. Waktu itu lu kalau misalkan masih inget naik ke Guci berapa orang isinya? Dulu gua full bro. 7 orang. 7 orang, keluarga gua, bini gua, terus orang tua gua di belakang 2, terus saudara gua 3. Kurang lebih ya 7 orang, benar.
Bahkan 8 orang sama satu anak kecil. Terus gimana? Kan banyak yang ragu tuh sama penggerak roda depan kalau misalkan untuk nanjat ya ke jalan-jalan tanjatan gitu, apalagi dengan penumpang full. Nah, yang lu rasain pada saat itu nanjat ke Gucci dengan penumpang full 7 orang apa rasanya? Wah, rasanya Sempet biasa aja. takut nggak? Sempet takut nggak naik? Iya, awalnya memang gue sempat ragu ya. Karena apa? Karena orang bilang image-nya adalah R3 itu front wheel drive tuh kekuatannya kalau ditanjakan agak lemah. Setelah gue coba, itu sebenarnya tergantung bahwa pada saat kita pinjakan antara kopling dan gas ya, dan ya keseimbangan kita bawa, dan memang penggerak roda depan di R3 itu tidak seperti orang bayangkan. Bahwa itu mobil sangat kuat, tarikannya juga enak. Karena dia kan front wheel drive itu narik ya. Kita bawanya juga enak, senyaman sedan gitu, walaupun itu mobil MPV, mobil keluarga, tapi rasanya senyaman sedan kita bawa, stabil banget. Itu yang pertama kali lu cobain di R3 yang pertama, yang itu generasi yang pertama 2014 ya. Betul. Terus abis itu lu ganti R3 yang kayak gimana lagi? Setelah 2014 berapa lama pakai waktu itu? Setelah 2014 itu gua ganti lagi di 2013 bro. Nah itu Enggak, lu pakai yang 2014 itu berapa lama? berarti 14, 15, 16, 3 tahun. 3 tahun pakai yang 2014 yang New R3, habis itu berarti di 2018 ya lu ganti ya? Iya 2017. Oh 2017, 2017 akhir lu ganti yang kayak gimana? 2017 akhir tuh gua ganti yang lampu belakangnya agak nyambung gitu ya. Yang tahun berapa R3-nya? All New R3 itu 2017. All New R3 berarti udah yang 1500 cc? Belum, masih 1.4 tapi yang lampu belakangnya masih nyambung. Nah setelah itu baru gua setelah ganti yang itu make kurang lebih 2 tahun baru gua ganti yang All New R3 yang 1500. Oh, kalau misalkan yang berarti yang kedua itu yang masih new ya? New R3 berarti ya? Iya, yang kedua masih New R3 betul. Nah, yang New R3 itu lu pakai pengalaman apa yang pernah lu rasain pakai si New R3 itu? New R3-nya tahun berapa sih yang 2017 lu pakai? Yang 2017 itu tahun 2017 itu gua ngambil baru yang lampunya pertama kali nyambung ya belakangnya, terus grill depannya berubah ya jadi agak lekukan, tapi modelnya masih sama 1.4 juga. Nah itu pengalaman terunik sih sebenarnya, nggak terlalu jauh bedanya sama yang sebelumnya ya, karena mobil itu juga sama-sama gua pakai kemana-mana, ke Bandung, ke wisata-wisata di sini untuk pegunungan gitu, karena gua udah cinta banget sama R3 jadi nyaman banget itu. Habis itu selang berapa tahun terus ganti yang 2000 yang 1500 cc? Akhirnya pada saat selesai periode itu 2 tahun gue pakai, keluarlah yang All New R3 yang 1500 yang disempurnakan lagi gitu. Akhirnya gue, wah kayaknya ini lebih mantep lagi nih, lebih gede dimensinya ya kan, lebih lega, lebih luas, kayaknya lebih tinggi juga. Wah pasti kayaknya gue rasa yang 1.4 aja udah enak banget, apalagi yang ini pasti enak banget nih. Karena gue ganti itu 2019 ya. 2019 lu pakai yang 1500 cc. Ya. Itu tipe apa yang 1500 cc-nya, Mak? Gua tipe GX, bro. GX, tipe GX. Manual, matic? Manual. Gua cinta manual sih. Lu belum pernah cobain matic sih ya, makanya maksud lu masih enakan manual ya? Gini, kalau Matic sih gua sering nyobain jujur. Enak juga Matic sih. Gua jujur enak banget sih pasti Matic, tapi kenapa? Nggak tahu kenapa, karena memang mindset gua dari awal punya mobil manual terus ya mungkin karena itu gue udah terbiasa dengan manual ya. Tapi gue nggak mungkiri bro, yang Matic tuh lebih enak lagi sebenarnya, karena gue udah sering bawa punya teman juga Matic juga, kemana-mana zigzagnya kok enak banget gitu, tarikannya lembut lah, enak. Kalau misalkan gue tanya apa pengalaman lu ketika pakai R3 itu, servis termurah dan servis termahal yang pernah lu alamin, atau enggak pernah ganti apa sih selama pakai R3 itu, coba deh ceritain nih. Gua itu ini ya sepengalaman gua nih, gua pakai R3 3 kali berturut-turut itu nggak pernah yang namanya ganti spare part terberat apapun itu gua nggak pernah bro, alhamdulillah ya. Karena selama gua pakai R3 itu cuman perawatannya standar aja sih, ganti oli, tune up kayak gitu aja, sama filter udah. Bahkan ban aja selama 3 tahun itu gua belum pernah ganti bro. Aman tapi? Aman banget alhamdulillah. Itu aman banget. Di dalamnya, di komponen mesin, di bagian baik motor fan atau apapun itu ya. Karena gue punya pengalaman sebelumnya pada saat gue pakai merek lain memang agak apes nih gue. Tapi gue nggak usah cerita di sini lah. Tapi kalau pas gue pakai R3 yang ini 3 kali berturut-turut, alhamdulillah gue cuman maintenance di oli, filter, sama tune up. Udah itu aja. Nggak pernah ganti. Kalau ganti oli R3 berapa duit, Mac?
R3 ganti oli murah bro, cuman sekitar ya 350 ya oli ya. 500 itu udah tune up gue. 500.000 udah tune up. Itu kalau misalkan kan karena kan yang lu pakai waktu itu kan 2014 terus 2017 itu kan belum free oli kan ya. Dulu iya, kayaknya belum free oli ya. Jadi oli bayar sendiri kan? Kalau gue beli oli ya dulu sekitar 300 ribuan lah. 300.000. Jadi 500.000 itu udah sama tune up ya kurang lebih ya pengalaman lo ya. Iya udah sama tune up, kurang lebih segitu. Selama lu pakai R3 itu lu pernah klaim waranti nggak sih? Kayak misalkan ada yang sesuatu yang gak enak terus akhirnya lu klaim warantiin gitu. Waranti belum pernah sama sekali gue klaim ya, dan overall semua yang gue pakai R3 dari pertama sampai ketiga itu nggak pernah ada masalah sama sekali, baik kaki-kaki, mesin ataupun apa ya eksternal, internal komputer itu nggak pernah ada masalah sama sekali. Cukup aman ya berarti ya ketika lu pakai R3 walaupun udah ganti 3 generasi itu ya. Generasi gue ganti. Oh, kalau misalkan pengalaman lu nih, ada nggak pengalaman yang bikin lu kaget ketika pakai R3 ternyata oh konsumsi bahan bakarnya segini ya? Padahal udah ngerasain jauh banget gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ya, gue speechless juga sih pada saat gue jalan-jalan jauh ke Jawa nih misalkan gitu ya. Jadi cost yang harusnya gue pertimbangkan untuk perjalanan yang tadinya mindset gue, wah gue bensin harus keluar segini. Oh ternyata malah bensin yang malah gue hitung gue bensinnya lebih irit gitu ya, karena apa? Yang tadinya gue pikir, wah ini kayaknya misalkan bensin gue bakal sekitar 700 ribuan nih, ternyata 500 ribu aja gue masih bisa PP gitu. Itu kemana 500.000 PP? Itu gue dari sini ke Jawa, di Jawa itu 2 hari 2 malam. Jawanya mana? Kalau misalkan Jawanya Banyuwangi ya kagak nyampe kan. Jawanya sih Jawa Tengah ya, daerah Guci, Pemalang, terus Purwokerto itu, tapi itu bro jalannya kan cukup terjal, cukup jauh, muter-muternya masuk ke dalam pedalaman itu lumayan jauh loh, itu berpuluh-puluh kilo itu jalannya. Itu udah bolak-balik 500 ribu sampai Jakarta lagi gue. Kalau yang waktu itu pengalaman macet parah tuh ketika pulang kampung Brexit itu lu udah pakai R3 belum? Ya betul, itu pertama kali gue yang 2014 itu pas Brexit. Kan kalau misalkan macet parah kayak gitu kan banyak tuh mobil-mobil yang mogok ya karena overheat atau enggak kehabisan bensin emang karena mobilnya boros atau AC-nya nggak dingin. Nah, ketika pengalaman lu waktu itu macet tahun berapa sih? 2014 ya itu ya? Iya. Yang macet parah ya di Brexit ya? 2014 macet parah di Brexit, itu juga salah satu pengalaman unik juga tuh buat gue tuh. Nah, lu waktu macet itu tuh matiin mesin nggak buat ngejaga biar nggak overheat atau kayak gimana? Iya, jadi sejauh yang gua rasakan, gua matiin mesin tapi nggak lama. Karena apa? Itu kan posisi panas banget ya, karena rame kendaraan. Berapa hari waktu itu ya macetnya bisa sampai 2 harian kan ya? Iya, ada yang 2 hari, dan gua kalau nggak salah sehari semalam gua terjebak kemacetan. Dan alhamdulillahnya gua nyalain mesin, boleh dibilang mobil gua dan mobil di atas gua yang lebih mahal lagi ya, mobil gua masih termasuk mobil yang nyalain mesin cukup lama bro. Jadi paling gue matiin itu cuman karena gue mau jalan ke tengah, mau kencing, nyari tempat kencing, udah gue matiin dulu. Habis itu masuk mobil gue nyalain lagi. Alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada overheat, nggak ada panas, nggak ada meleleh atau apa, nggak ada. Iya, karena kita nggak bisa pungkirin bahwa AC terus juga kenyamanan di dalam kabin adalah salah satu nilai plus juga untuk kita milih mobil kan. Iya betul. Coba bayangin kalau misalkan lu pas di Brexit itu lu masih pakai mobil yang lama. Gua ngerti dah kalau masalah itu. Mungkin ya kan, mungkin badan gua udah bau gosong, udah bau sangit lah ya kan. Di dalamnya banyak yang gosong lah intinya gitu. Banyak yang gosong. Itu karena apa? Gua ngeliat sendiri mereka, mohon maaf ya, ini kenyataan sih gue lihat sih. Yang gue lihat mobil-mobil yang sejajar dengan mobil gue R3 ya, komparasinya, kompetitornya sekelas R3 itu banyak yang sampai ngebul ya kan, buka kap mesin tiba-tiba bus gitu, asapnya ya kan, nyembur, overheat, bau sangit ya kan, orangnya udah pada kelelahan. Ya alhamdulillah gue di dalam mobil biasa-biasa aja ya kan, alhamdulillah aman lah gitu, mantap lah. Coba kasih pesan-pesan buat teman-teman yang lagi cari R3, kenapa mereka harus beli R3? Ya, buat teman-teman kalau nyari mobil MPV, mobil keluarga, wajib pakai R3. Kenapa gue bilang itu? Ini pengalaman gue udah 3 kali pakai R3 ya. Gue ganti R3 bukan karena gue gimana-gimana, tapi karena gue pengen upgrade aja.
itu kualitasnya udah gue rasakan dari awal, makanya gue bisa bertiga kali ganti R3. 3 kali ganti R3 lu, sorry gue potong ya. 3 kali ganti R3 lu dapat cuan nggak jujur? Berarti Wah. Ngomongin masalah cuan, pasti gue dapat cuan. berarti after salesnya bagus dong, harga jual kembalinya lagi ya. Sangat bagus, gue bilang sangat bagus. Kenapa? Setiap kali gue ganti R3 tiga kali, itu orang selalu jual mobil dalam keadaan rugi ya. Gue jual mobil tuh dalam keadaan untung terus terang. Gue untung terus jual mobil nih. Gue pakai, gue untung jual ya. Jual juga gue untung, dan menikmati mobilnya juga gue untung banget bro. Karena apa ya, mobilnya enak banget. Dan yang lanjutin tadi ya, teman-teman wajib pasti rasakan R3 itu 5 hal yang harus kalian ketahui ya. Mobilnya aman ya, mewah ya kan, irit pastinya, nyaman pastinya si raja aman nih. R3 ini mobil keluarga yang paling aman lah. Ya, teman-teman, itu adalah cerita dari Imam sebagai salah seorang yang jadi saksi pakai 3 mobil R3 atau 3 generasi si R3. Nah, teman-teman yang mau cari R3 jangan lupa hubungi saya ke nomor telepon ini. Saya Alvin Sadewa. Saya bisa melayani pembelian mobil Suzuki R3-nya selagi masih Jabodetabek, Karawang, dan Serang. Dan Imam ini punya channel YouTube juga ya? Oh iya, betul. Jangan lupa subscribe juga di channel Mas Bro Suzuki ya. Itu Suzuki Mania juga ya. Nanti saya cantumin linknya di deskripsi. Ya teman-teman, berikut adalah cerita dari salah satu owner mobil Suzuki, tepatnya Suzuki R3. Dan jangan lupa nantikan terus cerita-cerita dari pengguna mobil Suzuki lainnya di channel ini. Jadi, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.